Selamat malam teman-teman foodpreneur ada seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Kita malam ini ketemu lagi ya teman-teman ya. Dan malam ini saya punya tamu yang cukup spesial. Itu ada dari Pegadaian ya. Jadi apa yang mau kita bahas di malam hari ini? Kan gini ya, kita kan udah mau masuk di tahun 2022. Sebentar lagi loh. Nah, makanya yang pada mau mulai bisnis kuliner di tahun depan. Nah, ini penting banget nih. Jadi tamunya banyak cerita tentang kalau pengen bisnis kuliner modalnya dari mana? Oke, selamat malam. Selamat malam, Kak Sarita, sobat-sobat Foodies. Apa kabar, Mas? Wah, alhamdulillah ya, sehat dan senang banget nih bisa ketemu teman-teman Foodies semua nih malam ini. Siap nih. Kayaknya hari ini juga kelihatannya wajahnya sangat bersemangat sekali, pengen sharing. Kita sesuai tema malam hari ini ya. Mau mulai bisnis kuliner di 2022 yang sebentar lagi akan kita masuki sama-sama. Modalnya dari mana? Nah, mungkin ini Mas Adi ya, manggilnya apa nih, Mas Adi ya? Ya, Mas Adi bisa. Mas Adi kayaknya mau cerita banyak nih. Tapi sebelum saya bertanya-tanya, kita korek-korek. Kita korek-korek. Teman-teman mungkin yang pada mau silaturahmi di komen, monggo silakan. Tapi sebentar lagi pas kita mulai, itu komennya akan aku off. Jadi yang mau bertanya ke Mas Adi malam ini boleh, tapi di kolom Q&A yang ada di bawah yang ada tanda tanyanya ya. Nah, oke. Mas Adi, ini kayaknya walaupun aku udah ngomong Mas Adi. Nah, tapi paling asik kayaknya, paling sah kayaknya ya. Mas Adi kayaknya harus cerita deh, Mas Adi ini siapa, kemudian mewakili institusi apa, kesibukannya sehari-hari ngapain. Silakan. Baik, selamat malam teman-teman Foodies. Mungkin tak kenal makanya tak sayang ya. Jadi mungkin Betul. sedikit perkenalan gitu ya. Saya di Wijaya Putra, sekarang bertugas di Manajer Marketing Communication PT Pegadaian. Dan tentunya kesibukan sehari-hari mengedukasi karena salah satu tugas dari Pegadaian adalah mengedukasi nih sahabat-sahabat Pegadaian semua tentang financial planning, tentang dunia usaha, dan juga tentang investasi. Nah tentunya kesibukan yang seperti ini tentunya sangat menyenangkan sekali gitu ya. Karena Pegadaian tentunya tidak hanya menyalurkan produknya gitu ya, memberikan manfaat dalam bentuk modal, tapi kita juga ingin berbagi ilmu supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama berkembang dan maju. Siap. Wah, lengkap banget tuh. Berarti hari ini, oh ya, teman-teman komennya aku tutup ya. Mau nanya langsung ke kolom Q&A ya. Berarti hari ini, malam ini, sejalan ya sebenarnya sama apa yang tadi tugasnya Mas Adi nih kayaknya kan. Mengajak teman-teman, selain mengedukasi, mengajak teman-teman tumbuh bersama ya, bicara tentang Pegadaian. Nah, gini nih, ini kan biasanya ya, sesuai dengan tema juga nih. Biasanya kan teman-teman kadang-kadang sering banget ya mengeluh, saya sih udah pengen banget nih bisnis, gitu kan. Tapi gimana ya, ini kayaknya punya masalah kendala modal nih. Gitu kan. Nah, tapi sejauh ini banyak nggak sih pebisnis kuliner yang dibantu oleh Pegadaian untuk menyelesaikan masalah modal? Mungkin bisa Oke, cerita pengalamannya ya. ini kalau kita ngomongin masalah modal, menarik banget ya Kak Sarita ya, karena semua permasalahan hidup tuh kayaknya butuh modal gitu ya. Hmm. Mau ngelamar butuh modal calonnya gitu ya. Mau sekolah butuh modal ijazahnya. Bahkan kita mau usaha juga pasti butuh namanya modal usaha itu sendiri. Nah kalau misalkan pertanyaannya adalah, apakah Pegadaian membantu teman-teman yang berbisnis kuliner untuk mengambil usahanya? Tentunya iya. Kenapa? Karena berdasarkan hasil data dari PT Pegadaian sendiri, tentunya 90% itu pelanggan Pegadaian adalah ibu-ibu. Yang 10% mungkin disuruh istrinya ya. Gitu ya. Nah, biasanya nih kan ibu-ibu tentunya punya ketertarikan juga, tidak hanya mengandalkan penghasilan suami, tapi juga ingin mengembangkan usaha sendiri. Nah, tentunya kita paham betul biasanya nih kalau misalkan teman-teman khususnya yang perempuan gitu ya, biasanya tentang fashion, lalu juga tentang kuliner salah satunya yang paling besar.
Nah, tentunya di Pegadaian, pelaku-pelaku usaha kuliner ini sangat kita bantu dengan produk-produk Pegadaian. Karena memang di Pegadaian sendiri ada pinjaman, baik untuk serbaguna maupun untuk pengembangan usaha nih, Kak Sarita. Nah, jadi nanti untuk jaminannya sendiri, ini bisa menggunakan emas atau juga bisa menggunakan BPKB. Nah, kenapa Pegadaian bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman mengajukan modal? Tentunya adalah karena keamanan transaksinya. Nah, karena kan sekarang banyak sekali ya, bahkan fintech-fintech, perusahaan pinjaman online, bahkan di Indonesia itu sebagai informasi untuk teman-teman, itu ada 749.000 penyedia jasa pinjaman online. Nah, itu kalau kita hitung-hitung dari rakyat Indonesia yang sekitar 250 juta, artinya setiap 330 orang itu mereka dapat satu fintech nih atau yang untuk pendanaan. Nah, masalahnya adalah yang legal, yang terdaftar untuk pinjaman online itu hanya 110. Ini datanya luar biasa sekali ya. Nah, itulah kenapa kita harus betul-betul paham untuk tempat di mana kita meminjam. Nah, tentunya salah satunya peminjaman modal yang berbasis dengan gadai dan dimiliki oleh negara atau pemerintah adalah di Pegadaian. Dan Pegadaian ini sangat welcome sekali untuk membantu teman-teman yang mau mengembangkan bisnis kulinernya. Karena tidak hanya pinjaman modalnya, ada banyak benefit-benefit lain di belakangnya itu, Kak Sarita. Iya, nanti dibongkar ya di belakang ya benefitnya apa aja. Tapi aku mau nanya ke pertanyaan selanjutnya nih. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman mau ngajuin pinjaman sebetulnya ke Pegadaian ya, sebenarnya yang paling apa namanya paling tepat itu harus udah ada dulu usahanya atau misalnya baru ada produknya aja tapi usahanya belum jalan atau gimana? Nah, untuk usaha sendiri, untuk permodalannya tentunya kami ada dua skema pinjaman. Yang pertama memang khusus untuk pinjaman usaha. Di sana nanti untuk secara jaminannya bisa menggunakan emas atau bisa menggunakan BPKB kendaraan bermotor. Nah, untuk pinjaman usaha ini memang disyaratkan harus memiliki usahanya terlebih dahulu. Nah, Oh, oke. biasanya sudah berjalan minimal 1 tahun, itu bisa menggunakan jaminan BPKB. Kendaraannya bisa tetap dipakai buat nganter pasangannya gitu ya, buat nganter orang tuanya. Cukup suratnya saja yang ditahan di Pegadaian. Atau bisa juga menggunakan pinjaman berbasis gadai, yang ini tentunya secara kebutuhan bisa untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Dan karena jaminan emasnya ini ditahan di Pegadaian, itu teman-teman tidak perlu melampirkan surat keterangan usaha, jadi tidak perlu memiliki usahanya terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau yang baru mau memulai usaha bisa menggunakan sistem gadai emas ini tadi. Dan nanti secara gadainya juga ini sangat menarik skema pembayarannya. Bisa yang harian atau bisa yang angsuran tetap per bulan. Nah, tapi kalau misalkan kira-kira, aduh emasnya nggak ada gitu ya, karena kan apalagi buat anak muda sekarang gitu ya, belum tentu investasinya ke perhiasan atau emas, tapi Ya. mungkin ada kendaraan yang pasti setiap orang punya gitu ya. Nah, itu nanti bisa menggunakan kendaraan jika memang nanti sudah memiliki usaha untuk pengembangan usahanya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nih. Ya. Oke, tapi tadi sebisa mungkin sudah ada usahanya ya, jadi lebih Betul. mudah ya untuk disetujui mungkin itu ya. Nah, tapi itu kan tadi syarat-syaratnya. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, gimana sih caranya ngajuin pinjaman ke Pegadaian? Apakah lewat step-stepnya apa aja? Oke, ini menarik nih cara mengajukan pinjaman di Pegadaian. Mungkin kalau misalkan dulu bayangannya harus datang ke outlet gitu ya. Nah, Hmm. sekarang tentunya dengan perkembangan industri teknologi dan sekarang juga sudah semuanya berbasis digital, sehingga Pegadaian ini pengajuan pinjamannya ada dua cara. Yang pertama secara offline, yaitu teman-teman bisa datang ke outlet Pegadaian. Ada 4.085 outlet di seluruh Indonesia yang bisa diakses oleh teman-teman. Selain itu juga bisa mendatangi agen Pegadaian, ada sekitar 30.000 agen Pegadaian di seluruh Indonesia. Mungkin kalau melihat pelangnya gitu ya, ada agen Pegadaian, ada pemilik usaha rumahan, nah itu bisa mengajukan lewat agen Pegadaian selaku perpanjangan tangan kami. Atau bahkan bisa juga mengajukan melalui agen Briling. Nah, jadi Beri. Pegadaian juga bekerja sama dengan BRI. Nah, agen-agen Briling ini juga teman-teman bisa mengajukan usaha di sana. Nah, itu untuk secara offline-nya. Nah, buat yang mager nih, ya sekarang kan biasanya males kemana-mana, atau bahkan masih ada yang mungkin malu-malu nih ke Pegadaian. Gak apa-apa kalau malu, nanti bisa sambil rebahan di rumah, download aja, itu sekarang bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Jadi Kak Sarita nanti tinggal download aja nih teman-teman aplikasi
Pegadaian Digital, atau yang buat syariah namanya Pegadaian Syariah Digital. Dan di sana nanti ada pengajuan pinjaman untuk serbaguna. Nah, ini nanti bisa menggunakan jaminan BPKB-nya tadi, dan nanti setelah data disubmit secara online, itu akan kami cross-check oleh tim internal Pegadaian, dan nanti akan didatangi ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan proses survei. Nah, jadi sangat mudah sekali. Namun tidak hanya lewat aplikasi Pegadaian Digital nih, Kak Sarita, buat online-nya. Jadi bisa juga mengajukan melalui beberapa channel e-commerce yang sudah bekerja sama dengan Pegadaian. Salah satunya adalah Link Aja. Nah, jadi kalau misalkan, aduh, RAM saya nggak cukup nih buat download aplikasi baru, tapi saya punya Link Aja gitu. Bisa juga mengajukan pinjaman melalui aplikasi Link Aja. Jadi banyak sekali cara, tinggal disesuaikan mana yang lebih dekat, mana yang lebih nyaman. Tapi tadi, sorry, boleh mungkin kalau teman-teman mau nyatat nih ya, tadi syarat-syaratnya apa aja sih yang mungkin kan kalau lewat Pegadaian Digital juga mungkin kan ada yang harus disubmit Tuh. nih. Jadi daripada ngedownload dulu, mending siapin dulu. Nah, atau misalnya kalau mau datang ke outlet, yang harus disiapin apa aja mungkin boleh diulangin lagi biar bisa dicatat. Oke, nah mungkin ini sebagai catatan buat teman-teman untuk yang mau mengajukan pinjaman usaha. Tentunya nanti secara pemberkasan ini akan ada beberapa dokumen yang harus disubmit. Yang pertama tentunya KTP, KTP-nya suami istri, atau misalkan nanti belum menikah nih, saya masih jomblo, belum ada pasangannya. Boleh yang dalam satu kakak bisa orang tuanya. Lalu nanti selain KTP, kalau sudah menikah dilengkapi dengan buku nikah berarti. Lalu selanjutnya adalah kartu keluarga. Lalu nanti untuk keterangan usaha, melampirkan surat keterangan usaha minimal dari kelurahan. Yang ini tentunya menyatakan bahwa teman-teman betul-betul memiliki usaha, karena nanti ini akan menjadi salah satu poin penilaian dari tim surveyor. Selain itu juga nanti untuk tempat tinggal, ini diwajibkan sudah hak milik sendiri atau tidak kontrak, yang dibuktikan dengan surat PBB-nya. Dan tentunya nanti untuk jaminan kendaraannya dibuktikan dengan kopi STNK dan BPKB untuk proses awal. Selain itu juga ada pas foto, silakan siapkan foto terbaiknya gitu ya, untuk disubmit, nanti untuk kita cocokkan datanya dengan kartu identitasnya, sehingga nanti formulir-formulir inilah untuk proses pengajuan awal. Selain kalau di outlet itu nanti ada mengisi formulir lagi, tapi kalau untuk proses online cukup mensubmit datanya saja, formulirnya akan disusulkan saat dilakukan proses survei. Kurang lebih itu untuk syaratnya, Kak Sarita. Iya, jadi ini teman-teman udah ya tadi ya, semoga ini udah dicatat semua. Jadi nanti disiapkan dulu, baru datang ke outlet atau download aplikasi Pegadaian Digital, atau bisa juga buka di link aja. Jadi ketika minta disubmit udah ada semua data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian, oh ya, tapi bisa nggak dijelasin juga ya, itu kan Pegadaian Digital tadi salah satunya untuk mengajukan pinjaman. Tapi sebetulnya Pegadaian Digital itu punya benefit apa aja sih selain pengajuan tadi? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya memang Pegadaian Digital ini adalah seperti kantor pegadaian, cuman bisa kita pegang gitu ya dalam genggaman aja. Jadi tidak hanya untuk pengajuan pinjaman, Pegadaian Digital juga bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau melakukan proses booking gadai, atau bahkan gadai dari rumah nih. Kak Sarita, misalkan teman-teman punya barang jaminan emas untuk wilayah Jabodetabek, itu sekarang sudah bisa dijemput ke rumah gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital. Selain itu, misalkan saya nggak butuh pinjaman, saya malah kelebihan cuan nih gitu ya. Mau investasi bisa banget. Itu ada yang namanya layanan tabungan emas. Jadi teman-teman yang mau nabung investasi buat masa depan, buat tabungan haji, tabungan pendidikan, atau tabungan untuk ngelamar kekasihnya, calonnya gitu ya, bisa mulai nabung emas di Pegadaian Digital mulai Rp50.000 aja, gratis biaya administrasi 1 tahun pertama. Nah, mungkin ada yang tidak mau sifatnya tabungan nih, mau sifatnya cicilan rutin, itu juga ada fitur namanya cicil emas. Nah, cicil emas ini nanti teman-teman bisa pilih brandnya. Kami bekerja sama dengan Antam, UBS, Lotus Archie, dan Galeri 24 untuk cicilan emas batangan mulai dari 0,5 gram. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa nih kalau ada yang mau gadai saham melalui gadai efek, atau bahkan mau mengajukan pembiayaan untuk porsi haji. Jadi daftar haji bahkan sudah bisa di aplikasi Pegadaian Digital. Selain itu kamu juga bisa cek harga emas dan lokasi-lokasi outlet Pegadaian di sekitar. Jadi lengkap banget satu aplikasi, sangat ringan sekali, bisa digunakan dan bisa diakses untuk seluruh layanan di Pegadaian melalui Pegadaian Digital.
Siap. Itu banyak banget ya. Berarti sebenarnya teman-teman bisa ya, misalnya saya kayaknya nggak bisa langsung beli emas kan cukup mahal ya. Ya. Gitu. Tapi artinya kalau saya punya uang sedikit-sedikit nyisihin tuh bisa ada cicilan tadi ya. Betul. Jadi bisa mulai dari 0,5 gram, angsurannya tuh mulai Rp30.000 aja per bulan, Kak Wah, Sarita. Bahkan kalau nah untuk itu. tabungan emas ya, nah ini pembukaannya 50.000, nextnya mau nabung per kelipatan 0,1 gram. Jadi kalau di outlet itu bahkan hanya kelipatan Rp10.000, kita udah bisa loh mulai nabung emas gitu. Jadi Oh, investasi bukanlah sesuatu hal yang luar biasa, bisa dilakukan oleh siapa aja dan mulai dari nominal yang kecil, salah satunya dengan emas. wah, luar biasa kan. Biasa kalau mau beli emas kayak lama banget kan ngumpulin uangnya. Nah, kayaknya ini Bonus dulu gitu biasanya ya. iya iya. Jadi kayaknya ini bisa bisa lah ya jadi solusi karena tadi mulai dari berapa kalau di outlet 10.000, kalau di ads bisa lewat bisa mulai dari 30.000 tadi ya katanya ya. Ya, kalau untuk di apps-nya mulai dari Rp50.000. Oh, 50. Ya. Ya, 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 ya. Nah, oke. Nah, terus tadi kemarin saya tuh dengar-dengar nih katanya ya. Jadi di Pegadaian itu katanya banyak program layanan konsultasi bisnis atau edukasi seperti webinar atau lainnya. Nah, itu benar nggak sih? Benar nggak sih? Atau boleh nggak dijelasin lagi itu seperti apa sih kalau memang ada? Ya, ini menarik ya. Jadi tentunya tadi selain Pegadaian menyalurkan produk-produk keuangan untuk pinjaman usaha dan serbaguna, Pegadaian juga bisa memberikan edukasi dan benefit lebih. Nah, benefitnya apa gitu ya? Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mengajukan pinjaman di Pegadaian, itu kami ada pengembangan untuk usaha teman-teman melalui program pendampingan. Nah, jadi program pendampingan ini adalah untuk seluruh nasabah Pegadaian akan didampingi untuk pengembangan usaha. Nanti akan ada mendapatkan kunjungan secara rutin, konsultasi oleh tim dari masing-masing kantor wilayah Pegadaian yang ada di seluruh Indonesia untuk pengembangan usaha. Salah satunya nanti diundang melalui acara-acara seminar offline. Nah, tapi selain program pendampingan tadi, kita yang kedua juga ada yang namanya branding. Jadi nanti untuk usaha-usaha yang memang bagus dan nanti akan kami seleksi, itu bisa mendapatkan branding gratis dari Pegadaian. Mungkin nanti mau dipasangin pelang tokonya seperti itu bisa banget. Lalu yang ketiga, kami juga ada program, ini buat yang mau nambah penghasilan tambahan, yaitu open kerjasama untuk menjadi agen Pegadaian. Nah, jadi misalkan sudah punya usahanya nih di rumah gitu ya, di pasar, tapi buat nambah penghasilan usahanya, saya mau masakin produk Pegadaian. Nanti setiap ada produk Pegadaian yang bisa saya jual, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan sharing fee-nya. Jadi juga bisa mendapatkan benefit tambahan tadi. Lalu yang keempat, sekarang sudah sistemnya online semua. Jika tidak ada yang bisa hadir secara offline untuk seminar kami, itu bisa juga ikut webinar-webinar Pegadaian. Nah, webinar Pegadaian ini untuk tema tahun ini adalah inspirasi emas, karena harapannya kami bisa menginspirasi teman-teman supaya bisa berkembang dan bisa mendapatkan masa depan emas gitu ya. Jadi cerah, berkilau gitu ya. Nah, Berkilau. itu nanti kita ikut secara gratis nih Kak Sarita. Mungkin kan kalau misalkan kita ikut kelas-kelas gitu berbayar gitu ya. Nah, kami ini bekerja sama dengan banyak sekali pihak, dengan entrepreneur, dengan praktisi dan ahlinya, dan tentunya teman-teman bisa cek nanti di Sahabat Pegadaian di Instagram untuk informasi webinar-webinar kita. Dan yang menarik nih, salah satu partner kita juga ada nih, teman-teman dari Foodies gitu ya. Kita mengadakan webinar dan pelatihan secara online, khususnya untuk teman-teman yang memiliki usaha di bidang kuliner. Siap. Itu tadi ada juga program beasiswa kan ya yang di Foodies ya? Betul, betul Nah, itu sekali. boleh nggak? Ya, diceritain dong itu programnya untuk siapa dan gimana caranya? Nah, ini tentunya menarik ya kalau misalkan mau cerita di awalnya itu memang kita melihat peluang di masa pandemi ini dunia kuliner tuh luar biasa berkembang ya Kak. Cerita kita Ya, paham banget sekarang tidak hanya mencari makanan yang enak tapi juga mencari makanan yang sehat. Jadi sekarang banyak banget jenis-jenis makanan yang bisa kita temuin secara online gitu ya. Nah, dari berkembangnya bisnis kuliner ini tadi, tentunya Pegadaian melihat bahwa kayaknya butuh nih kalau misalkan Pegadaian support gitu ya. Nah, supportnya dengan siapa? Kami melihat Foodies sebagai salah satu platform yang sangat support juga ke teman-teman di dunia kuliner gitu ya, sehingga bekerja samalah Pegadaian dengan Foodies, di mana di program beasiswa ini itu nanti melalui sistem webinar secara online, akan ada 6 tahapan di mana nanti para peserta yang mendaftar itu akan mendapatkan pelatihan bagaimana mengembangkan sebuah brand,
sampai foto produk dan quality control produknya untuk misalkan kita sertifikasi atau berikan cap halal. Dan nanti mungkin buat teman-teman yang sudah punya usaha atau bahkan yang mau mulai usaha nih, nanti bisa dari hasil webinar tadi kepikiran satu ide bisnis kuliner, nah nanti bisa submit proposal nih. Jadi punya ide bisnis buat bisnis ya, misalkan salad sehat gitu ya, tentunya nanti dikemas secara menarik, proposalnya, proyeknya seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa, nanti rencana kemasan dan pemasarannya seperti apa. Nah, itu silakan disubmit. Nah, ini nanti akan mendapatkan beasiswa bekerja sama dengan Foodies selama 1 tahun. Ini menarik banget. Jadi beasiswanya nggak hanya lewat kampus saja nih ternyata teman-teman. Lewat Pegadaian, lewat Foodies juga bisa. Dan sekali lagi, tidak perlu bayar. Nah, ini sudah dapat ilmunya, juga sudah dapat mentornya, pengembangannya, sehingga teman-teman yang punya bisnis di dunia kuliner bisa semakin maju dan berkembang. Siap. Berarti benar-benar udah diajarin, kemudian kalau mau submit proposal bisnisnya itu juga bisa ya sebetulnya ya? Bisa banget. Jadi kita bisa mewujudkan mimpi bersama. Mungkin kan ada ya yang kadang-kadang ikut webinar meskipun belum punya usaha baru kepikiran. Nah mungkin dengan ikut webinar ini, wah akhirnya kebayang dan terinspirasi, cari-cari ide gitu ya. Amati tiru modifikasi dari usaha sekitar yang mungkin di daerahnya belum ada. Langsung submit proposalnya supaya bisa dapat beasiswa dari Pegadaian dan Foodies. Siap. Nah oke, itu tadi udah banyak tuh pasti ya. Ini pertanyaan aku, pertanyaan terakhir. Sebelum kita buka Q&A dari teman-teman yang udah bertanya ya. Nih, ini kan di 2022 yang akan sebentar lagi. Ini kayaknya dengar-dengar Pegadaian banyak banget nih punya rencana untuk 2022 untuk teman-teman pebisnis kuliner ya. Dan katanya salah satunya juga banyak sosialisasi tentang tabungan emas yang banyak dimanfaatkan untuk dukungan investasi baik usaha ataupun individu. Nah, ini tentang apa nih Mas? Boleh diceritain nggak? Ya, tentunya nanti di tahun 2022 kami akan lebih masif lagi mengembangkan usaha yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Tentunya nanti dengan program-program pelatihan dan webinar, nanti mungkin kami juga sudah melakukan sistem hybrid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memberikan edukasi, seminar maupun webinar secara online gitu ya. Nah, harapannya adalah supaya usahanya bisa berkembang nih, Kak Sarita. Lalu nanti Ya. setelah usahanya berkembang kan harapannya sudah sejahtera dong. Nah, Iya. harapannya sudah muncul cuan-cuan yang bisa ditampung nih sama teman-teman. Nah, itu kami juga berikan edukasi untuk investasinya. Salah satunya melalui tabungan emas. Karena memang kita tentunya tahu bahwa untuk melakukan sebuah investasi kita sudah harus punya penghasilan. Nah, penghasilannya tadi sudah dikembangkan melalui pengembangan usaha ya. Mudah-mudahan bisa di bidang kuliner supaya dapat beasiswa gitu ya. Nah, nanti cuannya ini harus diinvestasikan sebagian untuk masa depan, salah satunya dengan emas. Kenapa dengan emas? Tentunya karena emas terbukti sebagai salah satu instrumen investasi yang tahan inflasi dan krisis. Kita sudah buktikan kemarin di masa pandemi 2020, di mana harga saham jatuh, harga properti jatuh, tapi harga emas semakin bersinar gitu ya. Ini membuktikan bahwa emas zero inflasi dan aman untuk menjadi pilihan investasi. Itu kenapa kami selalu rutin memberikan promo, memberikan webinar untuk masyarakat mau mulai menabung emas dari sekarang. Karena prosesnya nggak ribet, mudah dikelola, dan yang penting mudah dicairkan jika sewaktu-waktu kita butuhkan. Dan juga bisa mulai dari nominal yang kecil ya tadi. Mulai dari nominal yang kecil. Mungkin kan kalau misalkan bayangannya investasi rumah, mungkin ada satu rumah besar, kayaknya nggak mungkin ya. Pak, saya boleh beli kamar mandinya dulu nggak? Kayaknya pasti ditolak deh sama yang beli gitu ya, sama yang jual gitu ya. Tapi kalau emas, saya boleh nggak beli 0,1 gram dulu? Boleh banget. Jadi ini adalah salah satu jenis investasi yang bisa dimulai dari nominal yang kecil banget. Dan Ya. mudah tentunya. Oke, nah kita coba buka pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya. Oh ini agak banyak juga nih pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, aku coba pilih aja ya. Um, Oke, ini ada yang nanya dari bekas sakuh. Submit proposalnya bagaimana? Maksudnya syarat apa saja dan kirimnya apakah ke cabang terdekat atau disubmit lewat mana kali mungkin pertanyaannya. Ya, nanti untuk teman-teman yang tentunya sudah mengikuti program webinar Foodies bersama Pegadaian, itu nanti silakan bisa disubmit semenarik mungkin.
nanti mungkin filenya bisa dalam bentuk PDF saja online dan nanti bisa disubmit. Informasinya nanti mungkin teman-teman bisa lihat secara detail di Instagramnya Foodies atau di Pegadaian. Itu nanti akan ada informasinya. Atau misalkan mungkin mau sambil curhat gitu ya, sambil tanya-tanya lebih detail, bisa DM deh ke miminnya sahabat Pegadaian atau miminnya Foodies. Silakan, dan nanti dari proposal tersebut pastikan sudah ada data diri, lalu data untuk pengembangan usahanya seperti apa, untuk nanti tentunya kita kembangkan. Dan salah satunya lagi tentunya nanti untuk mendapatkan beasiswa ini adalah teman-teman harus menggunakan layanan untuk pinjaman di Pegadaian melalui Gadai Peduli. Nah, ini menarik banget Gadai Peduli bahwa dengan pinjaman sampai dengan 1 juta rupiah, ini bebas sewa modal nih Kak Sarita. Tentunya bisa teman-teman manfaatkan sebagai modal awal untuk usahanya nanti. Oke, itu semoga menjawab ya bekas saku. Terus ini ada juga pertanyaan. Oh, ini sebenarnya udah terjawab sih, tapi nggak apa-apa lah. Coba diulang lagi. Mungkin ada teman-teman juga yang baru join, mungkin pengen tahu. Ini pertanyaannya dari Ganang. Mas, itu harus datang ke kantor Pegadaian kah tentang masalah modal atau ada via aplikasi? Sebenarnya tadi udah dijawab, tapi nggak apa-apa dijawab lagi aja. Baik, tentunya tapi kalau misalkan mau tanya-tanya nih soal pinjaman usaha di Pegadaian, yang pertama kamu bisa secara offline, mungkin suka jalan-jalan, mau sambil silaturahmi boleh banget. Itu bisa ke outlet Pegadaian. Untuk informasi outletnya, ini juga bisa cek di websitenya pegadaian.co.id atau di aplikasi Sahabat Pegadaian. Atau yang kedua, jika mau tahu informasi terkait produk, bisa juga mengunjungi website pegadaian.co.id dan sahabatpegadaian.com. Lalu yang ketiga, kalau yang pulsanya banyak, boleh nih telepon ke call centernya Pegadaian di 1.500 569. Dan bahkan kalau misalkan mau tanya-tanya melalui media sosial, cara yang keempat, teman-teman bisa DM melalui Instagram Sahabat Pegadaian. Jadi ada banyak cara, sama seperti deketin pacar ya, mau SMS dulu gitu ya. Mau WA dulu, mau DM dulu, boleh silakan. Teman-teman bisa menggunakan 4 cara tadi. Iya, jadi tanya-tanya dulu tuh boleh ya, jadi nggak harus Boleh. langsung teman-teman ya. Oke. Betul, Oh ini tanya-tanya PDKT dulu boleh nggak, meski harus iya. jadian ya? Boleh banget, kita senang kok PDKT sama teman-teman. Ini tadi si bekas aku bilang makasih edukasinya ya, bermanfaat banget. Alhamdulillah, seneng kita kalau denger yang bilang gitu. Ini ada satu lagi dari Lolita. Ini pertanyaannya unik, nggak unik sih, menarik sih. Kalau untuk kaum milenial, jika ingin memulai usaha, apakah akan diterima oleh Pegadaian ketika mengajukan? Dijawab aja coba. Oke, kalau Lita ini menarik nih. Milenial berarti usianya mungkin sekitar 25 sampai 35 menjelang 40 ya. Ini sangat diterima sekali gitu ya. Yang penting adalah tentunya untuk syarat pengajuan pinjaman di Pegadaian sudah memiliki KTP. Jadi bahkan untuk teman-teman yang sudah berusia 17 ke atas, sudah memiliki KTP meskipun belum menikah, itu bisa banget mulai usaha. Jadi jangan menunggu usianya matang dulu gitu ya. Karena katanya kalau misalkan menurut quote yang saya ambil dari Bapak Bob Sadino gitu ya, yang penting mulai aja dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada rencana modal, kita wujudin. Nah, pinjamannya pilih yang aman, salah satunya di Pegadaian. Siap. Oke, paling itu ya. Semoga menjawab tadi dari siapa tadi ya? Dari Lolita tadi. Dari Lolita. Oke. Wah, ini ada. Kayaknya pertanyaannya sih udah cukup ya, karena yang lain kayaknya udah pernah dijawab semua. Ini ada yang ngasih dari Sri Wahyu, senang mengikuti acara Pegadaian, maju terus Pegadaian katanya. Terima kasih Kak Sri Wahyu. Maju terus ya buat Kak Sri Wahyu. Siap. Lainnya sih kayaknya lebih ke tips untuk mempromosikan produk kita agar lebih dikenal orang gimana. Nah ini kayaknya Mbak Alfiani ini kayaknya harus ikut webinarnya Foodies dan Pegadaian, Mbak. Kalau ingin bertanya seperti kayaknya itu. Kita mungkin harus bikin seri-seri lanjutan lagi nih buat seri webinar Pegadaian Foodies nih, Kak Sarita. Iya. Semoga nih. Kayak ini ada juga dari Laila TDH, tipsnya dong buat ibu rumah tangga yang pengen usaha kuliner dengan modal terbatas biar maju bisnisnya. Nah ini juga harus ikutan webinarnya Pegadaian karena sebenarnya nggak dipungut biaya loh Mbak. Ininya betul, apa? Gratis. Webinarnya gratis, bisa diakses. Ngaksesnya gimana? Tanya dulu aja ke DM Foodies. Gitu kan, ngaksesnya gimana? Karena sebenarnya webinarnya kemarin udah berjalan ya, tapi
sebetulnya masih bisa disaksikan. Tapi nanti aksesnya di DM aja, nanti kita infokan. Oke, Mas Adi, ini kita tiba di satu segmen acara yang juga menarik, karena kita kalau di IG Live-nya Foodies, ini kita selalu ada sesi foto bareng. Foto bareng. Karena kan kita masih belum bisa ketemu ya gitu. Jadi harus oke. Jadi kita masih IG live karena biar berbaginya bisa lebih cepat ya daripada nungguin waktu ketemu. Nah, oke, kita mungkin bergaya dulu bareng. Nah, teman-teman mungkin bisa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing ya. Tag-nya ke @foodies.id sama @sahabatpegadaian ya. Oke, kita bergaya dulu. Oke, semoga sudah cukup sudah bisa di di capture tadi ya. Sama teman-teman buat followernya Foodies yang lagi nonton juga, jangan lupa follow dulu aja @sahabatpegadaian ya. Jadi nanti kalau mau tahu apa itu gadai emas, apa itu tabungan emas, atau misalnya mau mengajukan pinjaman, mau ikut webinar, itu juga bisa di follow dulu aja, ada di atas itu ya. Diklik aja di situ ada ya, di follow semua. Jadi nanti diklik, di follow dulu aja deh. Kalau misalnya belum mau nanya nggak apa-apa, di follow dulu aja gitu. Jadi nanti kapan-kapan kalau kepikiran, oh iya ya kayaknya saya pengen nabung emas, nah boleh DM ke miminnya Sahabat Pegadaian, tanya-tanya lebih jauh di sana. Oke, Mas Adi, sebelum kita tutup, ini aku boleh dong minta closing statement ya untuk teman-teman pebisnis kuliner biar mereka makin semangat lagi dalam mengelola bisnis kulinernya. Silakan. Oke, buat teman-teman yang sudah memiliki niat untuk usaha, jadi salah satu kunci untuk bisa maju dalam usaha adalah lakukan gitu ya. Lakukan, jangan menunggu semuanya tersedia, tapi lakukan dengan niat, lakukan dengan langkah kecil dari sekarang. Dan salah satu investasi yang terbaik adalah ilmu, investasi layar ke atas. Jika teman-teman sudah mengikuti webinarnya, sudah mendapatkan ilmunya, jangan tunda-tunda lagi, mulai dari sekarang. Karena investasi ilmu yang tidak dilakukan akan menjadi sia-sia. Jadi yakin dan mulai dari sekarang, dan kami Pegadaian siap untuk mewujudkan rencana pandai sahabat Pegadaian semua untuk bisa maju dan meraih momen emas di masa depan. Siap, momen emas, dan sudah ada di masa depannya, itu udah deket 2022 ya. Gitu. Resolusi akhir tahun ini ya. Yang resolusi tahun depan mau punya usaha, mulainya dari sekarang, jangan nunggu tahun depan. Karena biasanya kalau mulai tahun depan, itu jadi resolusi tahun depannya lagi tuh Kak Sarita. Biasanya. mulainya sekarang, nanti eksekusi gongnya itu lebih kencang lagi di tahun depan ya. Walaupun tahun ini udah mau habis sih sebetulnya ya. Gitu, tapi lebih baik sebenarnya mulainya sekarang aja. Jadi tahun depan tinggal ngejalanin lebih lebih semangat lagi lah ya. Lebih seru lagi pasti untuk persaingan di tahun depan. Oke, mungkin segitu aja. Mungkin kalau dari Mas Adi ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit dari pihak Pegadaian ingin menghimbau buat teman-teman semua bahwa Pegadaian tidak pernah melakukan lelang online, dan lelang Pegadaian hanya dilakukan secara offline, salah satunya melalui cabang-cabang Pegadaian, dan khusus yang di wilayah Jakarta ada lelang emas terpadu setiap hari Jumat di Pegadaian Kenari. Nah, jadi silakan datang. Mungkin kalau mau yang mulai investasi emas, bisa pilih-pilih dengan harga miring ke bazar lelang di kantor Pegadaian. Siap, gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Mas Adi ya, yang malam hari ini udah. Terima kasih juga Kak Sarita, teman-teman Foodies sudah setia nonton sampai akhir. Oke, thank you banget buat informasi yang luar biasa banyaknya, dan semoga teman-teman juga sudah mencatat. Tapi tenang aja buat teman-teman yang tadi mungkin nggak keburu catat, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa diulang lagi aja rekamannya, karena tetap akan stay di IG-nya Foodies ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih juga untuk Mas Adi. Semoga semua sharingnya bermanfaat untuk teman-teman semua, dan berkahnya balik lagi ke Mas Adi dan semua teman-teman di Pegadaian. Akhir kata dari saya, Sarita Suteja, moderator kita di malam hari ini, itu ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang udah nonton juga.
Dan sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Malam.